Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 manajemen retail akan menyampaikan makalah kami tentang rancangan tata ruang toko dalam bisnis retail. Yang pertama adalah citra toko. Citra toko adalah kepribadian sebuah toko. Kepribadian sebuah toko menggambarkan sesuatu yang dilihat dan dirasakan oleh konsumen terhadap toko tersebut. Bagi konsumen, kepribadian itu juga mewakili suatu gambaran yang utuh bagi retail. Oleh karena itu, retail harus mampu mengetahui dan merancang apa yang diinginkan, dilihat, dan dirasakan oleh konsumen terhadap toko tersebut. Lebih dari itu, pencitraan toko adalah gabungan dari dimensi-dimensi yang dirasakan konsumen dari sebuah toko. Pencitraan toko adalah gambaran keseluruhan yang lebih dari sekedar penunjukan pembagian di mana masing-masing bagian berinteraksi satu sama lain dalam pikiran konsumen. Dengan demikian, pencitraan toko terbentuk dari fungsi multi atribut yang saling berhubungan satu sama lain dengan bobot masing-masing. Poin yang B adalah tata ruang toko. Untuk mengembangkan tata ruang toko yang bagus, perancangan toko harus menyeimbangkan beberapa tujuan yang seringkali menjadi konflik. Contohnya seperti tata ruang toko harus memungkinkan pelanggan untuk mengetahui toko dan membeli lebih banyak barang daripada yang direncanakan. Namun, jika tata ruang terlalu rumit, pelanggan bisa kesulitan untuk mendapatkan barang yang mereka cari dan memutuskan untuk tidak berlangganan di toko. Di sini saya akan sedikit menjelaskan poin C dan D. Poin C yaitu tujuan perancangan toko. Tujuan perancangan toko ada 4 tujuan, yaitu yang pertama, rancangan harus sesuai dengan strategi. Para manajer retail harus menentukan pelanggan target dan kemudian merancang toko yang melengkapi kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu rancangan harus memengaruhi perilaku konsumen secara positif untuk memenuhi tujuan kedua dalam mempengaruhi keputusan untuk membeli. Yang ketiga yaitu rancangan harus mempertimbangkan biaya, dan nilai. Yang keempat yaitu rancangan harus fleksibel. Yang poin D yaitu jenis-jenis rancangan toko. Yang pertama yaitu kisi-kisi. Tata letak kisi-kisi biasanya digunakan untuk pada toko obat dan sebagian besar toko pangan. Yang kedua yaitu arena lomba. Tata letak arena lomba memudahkan tujuan untuk membuat pelanggan mengunjungi berbagai departemen. Yang ketiga yaitu bentuk bebas. Tata letak bentuk bebas juga dikenal sebagai toko ruang butik, menyusun perlengkapan tetap dan lorong secara simetris. Nah, selanjutnya yaitu area-area khusus dalam toko. Nah, dalam toko itu juga ada area-area khusus yang diciptakan atau dirancang untuk tujuan menarik perhatian dari pelanggan. Nah, contoh dari area khusus ini misalnya yaitu etalase ujung. Nah, etalase ujung ini tidak harus setiap toko memilikinya, tergantung dari program atau promosi yang dijalankan oleh setiap toko. Lalu ada patung model, yang selanjutnya ada jendela. Nah, jendela ini meskipun benda eksternal dalam toko, namun jika etalase jendela ini ditempatkan pada tempat yang tepat, tentu akan menarik perhatian dari pelanggan. Selanjutnya yaitu lokasi departemen. Nah, semakin luas jalan menuju departemen, maka dapat dikatakan bahwa lokasinya itu semakin baik. Nah, seorang peritel dalam menentukan lokasi departemen harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama yaitu keuntungan dari lokasi. Nah, misalkan bagian depan toko atau bagian pintu masuk toko itu biasanya digunakan sebagai departemen untuk laki-laki. Lalu adanya produk mendadak. Nah, seperti pada minyak wangi ataupun kosmetik itu biasanya ditempatkan pada bagian depan toko. Yang ketiga ada kebutuhan musiman. Misalkan pada jas hujan itu pada waktu musim hujan saja ditempatkan pada area yang lebih terlihat. Yang selanjutnya dilihat dari karakteristik dari masing-masing produk atau barang. Yang selanjutnya yaitu departemen yang saling berdekatan sehingga memudahkan konsumen atau pelanggan dalam membeli produk yang berkaitan. Di sini akan menjelaskan materi bab teknik penyajian barang dagangan.
Peritel menginvestasikan uang dalam jumlah yang besar dalam bentuk barang dagangan dengan mengharap tingkat keuntungan tertentu dari barang-barang yang telah dibelinya. Tata letak retail adalah suatu pendekatan yang mengatur arus, alokasi ruang, dan tanggapan terhadap perilaku pelanggan. Untuk memutuskan apa yang terbaik untuk situasi khusus, para perencana toko harus memperhatikan 4 masalah, yaitu yang pertama, barang harus dipamerkan dengan cara sedemikian rupa sesuai dengan kesan toko. Yang kedua, para perencana toko harus memperhatikan sifat produk. Yang ketiga, kemasan seringkali menentukan bagaimana produk dipamerkan. Yang keempat, kemungkinan keuntungan produk yang akan diterima peritel akan mempengaruhi keputusan untuk memamerkan barang dagangan. Selanjutnya yaitu bab penciptaan suasana. Salah satu strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh retailer, salah satunya yaitu dengan menciptakan store atmosfer yang nyaman yang akan menimbulkan kesan menarik kepada konsumen dan dapat mempengaruhi tingkat keputusan pembelian yang umumnya dilakukan di dalam toko, serta dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian di luar apa yang direncanakannya. Store atmosfer yang dilaksanakan dengan baik akan memberikan pengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada konsumen. Store atmosfer tidak hanya dapat memberikan suasana lingkungan pembelian yang menyenangkan saja, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah terhadap produk yang dijual. Seperti halnya pemandangan, suara, bau, dan sebagainya. Pada sebuah toko berkontribusi besar terhadap citra yang diproyeksikan kepada konsumen. Menurut Berman dan Evans pada tahun 2010, membagi elemen-elemen store atmosfer ke dalam 4 elemen, yaitu yang pertama ada eksterior, bagian luar toko, yang kedua general interior, bagian dalam toko, yang ketiga store layout, tata letak toko, dan yang keempat ada interior point of purchase display, pajangan interior. Nah, maka dari itu, suasana hati seorang atau kondisi psikologis pada saat pembelian dapat dimiliki dampak besar pada saat pembelian.